Perkenalkan nama saya Nadia Akmalia Putri dengan NIM 163231009, kelas Deep Learning RKA 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas Deep Learning dengan topik CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi di sini kita menggunakan dataset dari Oxford yang berisi citra hewan peliharaan beserta anotasi segmentasinya. Dataset terdiri dari gambar input dan mask target yang digunakan untuk proses semantic segmentation. Setelah dataset berhasil diunduh dan diekstraksi, seluruh pet gambar dan mask disusun agar dapat diproses oleh model. Selanjutnya dilakukan visualisasi awal untuk memastikan bahwa gambar input dan mask segmentasi telah sesuai. Pada tahap ini terlihat bahwa setiap citra memiliki pasangan mask yang menunjukkan area objek pada yang warna hitam ini, lalu background yang hijau, dan batas objek atau edge itu yang kuning. Proses ini tuh sangat penting untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahap pelatihan. Selanjutnya ada preprocessing dan splitting data. Di sini eh, gambar di resize dengan ukuran 200 kali 200 piksel agar seluruh input memiliki dimensi yang seragam. Setelah itu dilakukan pengacakan data menggunakan random shuffle untuk menghindari bias urutan data saat pelatihan. Data set dibagi menjadi data training dan validation. Data training digunakan untuk melatih model CNN, sedangkan data validation digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses training berlangsung. Tahap preprocessing juga mencakup normalisasi nilai pixel menggunakan layer rescaling agar proses pembelajaran menjadi lebih stabil. Lanjut ke arsitekturnya, di sini menggunakan CNN dengan pendekatan encoder dan decoder. Pada encoder digunakan beberapa layer convolution 2D dengan aktivasi ReLU untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Juga digunakan separable convolution untuk mengurangi jumlah parameter dan mempercepat proses komputasi menggunakan feature map diperkecil. Di feature map diperkecil menggunakan layer dengan slide sehingga model dapat menangkap informasi global dari gambar. Dan di beberapa bagian juga digunakan residual connection untuk membantu aliran informasi dan mengurangi risiko vanishing gradient. Sedangkan pada bagian decoder, model menggunakan convolution 2D transpose untuk melakukan upsampling dan memperbesar kembali ukuran feature. Pada layer terakhir juga digunakan aktivasi softmax untuk menghasilkan prediksi kelas pada setiap pixel gambar. Model ini juga dikompilasi menggunakan optimizer RMS-prop dengan fungsi loss price categorical cross entropy serta metrik akurasi. Optimizer ini dipilih karena mampu menyesuaikan learning rate secara adaptif sehingga proses training menjadi lebih stabil. Di sini ada summary dari arsitektur tersebut dengan total parameter 2.880.643 parameter. Nah, di sini ada parameter calculating manual menggunakan rumus seperti ini, yaitu kernel hex dikali kernel wax dikali channel input plus 1 dalam kurung dikali channel out. Nah, di sini ada pembuktian rumus tersebut pada masing-masing layer. Lalu di sini training modelnya digunakan dengan sebanyak 30 epoch dengan batch size 16. Pada epoch awal nilai akurasi masih berada pada sekitaran 0,59, sedangkan pada epoch 30 akurasi sudah mencapai 0,91 dengan loss 0,2. Nah, di sini ada analisis loss and accuracy graph. Grafik loss di sini menunjukkan tren penurunan selama proses training. Training loss dan validation loss sama-sama mengalami penurunan yang berarti model semakin baik dalam meminimalkan kesalahan prediksi. Sementara grafik akurasi menunjukkan peningkatan secara bertahap pada training akurasi maupun validasi akurasi. Kurva validation akurasi yang mengikuti ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Namun di sini masih kayak naik turun gitu zigzag, berarti loss dan akurasinya itu pada training pada validation itu cukup kurang stabil. Lalu visualisasinya di sini ada kita gunakan 5 sampel, yaitu input image-nya, terus predicted mask-nya gimana, dan ground truth mask-nya itu gimana. Nah, setelah proses training selesai,
Hasil segmentasi ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali area objek utama pada gambar hewan peliharaan. Area foreground dan background dapat dipisahkan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa bagian tepi yang belum sempurna. Visual evidence ini membuktikan bahwa CNN berhasil mempelajari pola spasial dari dataset dan mampu menghasilkan segmentasi piksel per piksel. Nah, pada eksperimen satu ini kita ganti pada arsitekturnya, yaitu dengan nilai stretch yang awalnya 2 kita ganti menjadi satu dan kita menambahkan max pooling di beberapa layer. Perubahan stride ini membuat proses ekstraksi fitur menjadi lebih detail karena pergeseran filter dilakukan lebih rapat. Sementara itu, max pooling digunakan untuk mengurangi dimensi feature map sekaligus mempertahankan fitur penting. Hasil training menunjukkan bahwa model tetap mengalami peningkatan akurasi dan penurunan loss, namun proses training menjadi sedikit lebih lama karena kita menggunakan stride-nya itu satu. Nah, dari di sini itu, untuk validation loss sama akurasinya tidak se-zigzag pada model pertama tadi. Nah, untuk visual evidence-nya, di sini ada perbandingan pada model pertama dan pada model eksperimen ini juga ground truth-nya. Visualnya itu, hasil segmentasinya menunjukkan bahwa detail objek itu menjadi sedikit lebih baik dibanding model awal, terutama pada bagian batasnya, pada edge-nya yang warna kuning. Jadi bisa dilihat di sini, hasilnya itu lebih baik daripada model sebelumnya. Nah, lalu pada eksperimen kedua, kita resize datasetnya, ukurannya yang tadi 200 kali 200 kita ganti jadi 96 kali 96. Tujuannya untuk mengurangi beban komputasi dan mempercepat proses training. Dengan ukuran input yang lebih kecil, jumlah operasi convolution menjadi lebih sedikit sehingga waktu training berkurang. Hasil trainingnya itu di sini cukup mencapai akurasi yang cukup baik meskipun ukuran input diperkecil, bahkan validation-nya itu juga meningkat, namun karena resolusinya lebih kecil, jadi detail segmentasinya menjadi sedikit berkurang. Beberapa bagian tepi objek terlihat kurang halus dibanding model yang sebelumnya. Secara keseluruhan, eksperimen ini menunjukkan adanya trade-off antara kecepatan komputasi dan kualitas detail segmentasi. Nah, berdasarkan seluruh percobaan yang dilakukan, model CNN Semantic Segmentation berhasil mempelajari pola segmentasi objek pada dataset ini. Model awal mampu menghasilkan segmentasi yang stabil dengan akurasi yang terus meningkat dan loss yang menurun. Sedangkan eksperimen pertama menunjukkan bahwa perubahan stride dan penambahan max pooling dapat meningkatkan detail fitur yang dipelajari model. Sementara itu, eksperimen kedua membuktikan bahwa pengurangan ukuran input dapat mempercepat proses training atau komputasinya, namun sedikit mengurangi kualitas hasil segmentasi. Nah, di sini ada eh, penjelasan tentang image segmentation ini. eh, Dalam tugas klasifikasi ini, model komputer hanya bertugas menebak satu label tunggal untuk mempresentasikan keseluruhan isi foto tersebut. Misalnya, menyimpulkan kata kucing. Namun pada segmentasi gambar, esensi masalahnya sangat berbeda dan jauh lebih mendalam. Di sini, komputer memiliki tugas utama untuk mewarnai atau memberikan label secara spesifik pada setiap piksel tunggal yang menyusun foto tersebut tanpa terlewat. Tujuannya untuk memisahkan siluet tubuh kucing dari objek latar belakang secara presisi. Oleh karena itu, berdasarkan definisi masalah ini, ukuran spasial dari matriks keluaran model wajib sama persis dengan ukuran dimensi gambar masukan semula. Jika foto inputnya itu memiliki resolusi 200 kali 200, artinya terdapat 40.000 titik koordinat kecil yang harus diprediksi satu persatu oleh komputer agar kita bisa mengetahui secara pasti titik posisi mana saja yang merupakan area telinga kucing, yang mana bagian-bagian lain, sehingga prediksi model yang keluar itu juga harus dengan ukuran yang sama. Hubungan geometri satu ke satu ini sangat mutlak diperlukan. Jika ukuran akhir keluaran yang muncul atau berbeda, hasil topeng prediksi tersebut tidak akan pernah bisa ditumpuk secara pasti foto asli, sehingga kita akan kehilangan seluruh informasi lokal pada objek tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.